bagaimana seseorang mengambil sejarah, bagaimana seseorang mengambil pelajaran dari kisah masa lalu untuk menerapkan di kehidupan yang sekarang, untuk menjadi bekal kehidupan yang akan datang, agar hari ini lebih baik dengan hari yang kemarin, dan hari esok lebih baik dengan hari yang sekarang. Orang yang pintar dan orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari masa lalu untuk menerapkan di kehidupan sekarang, supaya berhati-hati di kehidupan yang akan datang. Karena orang yang pintar dan orang yang cerdas, kata Nabi Muhammad SAW, al-kaisu, umatku yang paling pintar. Dalam bahasa Arab, al-kaisu adalah orang yang cerdik, yang pintar dan berhati-hati. Siapa itu? Man dana nafsahu wa amila bima ba'dal maut. Orang yang mempersiapkan dirinya, yang menahan hawa nafsunya untuk menjadi bekal di kehidupan ketika dia setelah meninggal dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejarah hijrah Nabi Muhammad SAW dimulai ketika Nabi Muhammad SAW mulai menyampaikan risalah kenabiannya di kota Makkah. Mulai ujian datang, mulai cobaan datang. Kata ulama mengatakan al-harakah barokah. Orang yang bergerak berkah. Mulai ada tindakan, ada yang positif, ada yang negatif akan datang. Tetapi kalau orang diam di rumahnya saja, berzikir saja, sholat saja, maka tidak ada yang dia dapati kecuali yang positif, negatif untuk menguatkan mentalnya dia tidak akan dapat. Maka ingat bapak-bapak, ibu-ibu, takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik bentuknya baik maupun yang buruk, ahlus sunnah wal jamaah di dalam tentang beriman kepada Allah, wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah taala, beriman kepada qada dan qadar yang baik dan yang buruk datang dari Allah. Dan ingat bapak-bapak, ibu-ibu, yang baik dan yang buruk datang dari Allah. Ketika kita merasakan sesuatu yang gak enak, di sana ada kebaikan pun Allah titipkan dalam diri kita. Ketika keburukan yang kita dapat, takdir yang buruk kita dapat, di dalamnya pun ada kebaikan. Jangan pernah buruk sangka sama Allah. Jangan pernah menyangka ini gak baik. Takdir baik dan buruk Allah menyimpan banyak kebaikan di dalamnya. Asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Berapa banyak orang yang gak enak mandek nih hatinya. Dia mendapatkan gara-gara geraknya, tindakannya tersebut, dia mendapatkan sesuatu yang negatif dari seseorang, tetapi di sana Allah menyimpan suatu banyak kebaikan buat dia. Andainya kalau ada nabi, mereka lah nabi dari kalangan perempuan. Tidak ada cacat, tidak ada kurangnya. Saking sempurnanya mereka ini. Siapa itu pertama? Siti Khadijah. Yang kedua siapa? Siti Fatimah. Yang ketiga siapa? Siti Maryam. Yang keempat yaitu Sayyidah Asia. Yang kita bahas Siti Asia. Siapa yang gak kenal Siti Asia? Suaminya Fir'aun. Subhanallah. Suaminya ini bunuh orang banyak. Bahkan dia pun dicelakain oleh suaminya tersebut, dikata-katain oleh suaminya tersebut. Dan suaminya tersebut sampai-sampai mengaku menjadi Tuhan. Bahkan Siti Asia begitu mau meninggal dunia, dimasukkan ke dalam penggorengan oleh suaminya tersebut. Akan tetapi sebab Fir'aun tersebut, Asia menjadi wanita yang sempurna. Sebelum meninggal beliau ini sudah ditampakkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala di depan matanya. Baru beliau meninggal dunia, sehingga mereka melihat yaitu surga yang begitu nikmat dan meninggal dalam kondisi tersenyum. Orang-orang melihat dalam kondisi zahir pandangan kita, ketika dia melihat pandangan orang biasa ini gak enak meninggalnya, tapi Asia meninggal dalam kondisi manusia pandangan normal. Seperti contoh di HP bapak-bapak, semuanya pasti ada Google. Betul apa tidak? Ada apa tidak? Ada namanya Google yang bisa nge-zoom dunia. Apa namanya Google-nya Pak Mustafa?
Google Earth. Itu kalau di aplikasi HP yang gratisan kita bahas dulu. Itu pas ngezoom sampai mentok rumahnya, mohon maaf, rumah atapnya Pak Mustafa, dan itu pecah kalau yang gratisan. Tapi kalau pakai yang berbayar, itu di zoom sampai pasir pun kelihatan. Betul apa tidak? Kalau yang pakai yang berbayar, semua kita dikasih gratisan sama Allah, hati dikasih gratisan sama Allah. Jadi kita bisa lihat sampai mentok sampai sini saja. Tapi ketika kita dilawak, puasa Senin Kamis, pakai zikir, membersihkan hati kita, maka kita akan nampak sesuatu yang tidak nampak diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara membersihkan hati kita. Sebab apa? Ini perabaan. Paham atau tidak? Ketika kita duduk di sini tadi membaca doa dan khusyuknya membaca doa awal tahun dan akhir tahun disebut dari Allah, kita khusyukkan diri kita, fokuskan hati kita, maka Allah tampakkan sesuatu yang tidak dipantapkan. Banyak di samping-samping kita itu sebabnya. Berapa banyak orang anaknya cuci darah, tapi sebab anaknya cuci darah tersebut, dia rezekinya lancar saja. Begitu anaknya meninggal, diserahkan lagi sama Allah. Kesulitan yang kita dapati sekarang, terbukanya banyak pintu-pintu di luar sana. Jadi takdir baik dan buruk di dalamnya banyak kebaikan. Perlunya kita baik sangka sama Allah. Jangan cepat itu buruk sangka sama Allah. Maka ini kisah hijrah Nabi Muhammad SAW, yang mana ketika Nabi Muhammad SAW mulai bergerak, mulai bertindak, dapat ujian, dapat cobaan. Abu Jahal, Abu Lahab rapat di Darun Najwa. Apa itu Darun Najwa? Tempat rumah. Apa isi rapatnya? Mau bunuh Nabi Muhammad SAW. Udah keterlaluan nih Muhammad. Ditawarin ini yang baik, ditawarin jabatan, ditawarin perempuan, ditawarin ini, ditolak semua. Bagaimana caranya? Udah habisin aja. Abu Jahal, Abu Lahab membuat rapat diam-diam di Darun Najwa. Bagaimana cara bunuh Nabi Muhammad SAW? Yang satu mengatakan, Abu Jahal, gimana kalau kita jadi Muhammad diam-diam tengah malam, masukin di samping Ka'bah, gali, buat sesuatu di dalam kurung, jangan kasih makan di dalamnya sampai mati. Jangan, kata Abu Jahal, karena di kota Mekah banyak yang kenal dia dan sukunya terkenal banyak, nanti kita dimarahi. Banyak orang ribut, dampak lebih besar lagi. Yang satu bilang, culik aja, bawa keluar kota Mekah dan Madinah, lalu bunuh dia di sana. Jangan, kata Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa? Di luar sana banyak juga orang kenal dia. Tiba-tiba Bapak Ibu, iblis, kalau sebelum Nabi Muhammad SAW itu sering nampakkan dirinya berubah diri. Makanya cerita Nabi Ibrahim AS digoda sama iblis, dilempari ke iblis. Ketemu sama Nabi Ismail, dilempari. Ketemu dengan Siti Hajar, dilempari. Sejarah tentang jumpa menampakkan diri. Nah, di sana lah dia menampakkan diri berubah menjadi manusia, lalu dia angkat tangan, hei Abu Jahal, saya ada usul sesuatu yang menarik. Bagaimana kalau kalian kumpulkan pasukan-pasukan kalian yang jumlahnya 40 suku, setiap dari suku mengeluarkan satu orang yang paling hebat, yang bisa memanah, yang bisa berkuda, yang bisa berpulang, yang paling hebat 40-40-nya kumpulkan, lalu eksekusi Muhammad SAW. Pasti tidak bisa disalahin karena semuanya ikut. Mereka mengatakan ini usul bagus, nyambung ya. Kalau yang buruk nyambung sama yang buruk, yang baik nyambung sama yang baik. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu sampai ini berita, malaikat Jibril alaihissalam turun kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, cepat kau keluar daripada rumah, diperintahkan untuk hijrah untuk menuju yaitu Yathrib, yaitu Madinah Munawwarah. Maka berangkat Nabi Muhammad pergi ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Hei Abu Bakar, ayo kita hijrah. Ma'iya Rasulullah, bersama saya Rasulullah. Nah, iya. Nangis Abu Bakar karena satu-satunya yang dapat menemani Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Apakah Allah menyebut nama saya? Nah, iya, Allah menyebut nama kau dan memerintahkan aku bersama engkau. Ya Allah, sudah dikenal. Kalau orang dikenal dengan orang soleh, makanya orang Yaman, orang Tarim mengatakan kalau
Kalau ada nama kita di dalam hati kekasih Allah, maka kita termasuk kekasih Allah. Kalau ada nama kita di dalam hati kekasih Allah, maka kita pun termasuk kekasih Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang amin ya Rabbal. Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, nah ya Rasulullah, engkau siap-siap dulu. Maka Rasulullah SAW bersiap-siap memanggil Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, menantu beliau, termasuk beliau sepupu beliau. Ya Ali, tolong gantikan posisinya saya di tempat tidur. Mau apa enggak? Mau ya Rasul. Tidur Sayyidina Ali. Begitu keluar Nabi Muhammad sudah dikepung oleh 40 orang. Tapi ketika dikepung mereka sudah dibuat tidur bersama Allah. Turunlah surah Yasin. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'amshaynahum fahum la hafal kan? Allah jadikan mereka tidak dengar, tidak melihat dari arah manapun, tak kelihatan ketika Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang ketika belajar tentang hijrah Nabi mengambil ayat dia ulang, waja'alna min baini aydihim saddan. Tapi Pak Mustafa sudah belajar ini, sudah banyak berpikirnya, sudah kelihatan cepat. Jelas atau tidak boleh menggunakan ayat Al-Quran untuk menjadi dalil untuk melanggar peraturan. Jelas seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf Pak Mustafa, saya agak bercanda dikit. Ketika itu Nabi Muhammad keluar, mereka udah pada tidur. Nabi Muhammad diperintahkan suruh mengambil turab. Apa turab? Disuruhlah ambil debu. Ngambil debu ditaruh di atas kepala mereka masing-masing. Ketika keluar, Nabi Muhammad pergi bersama Sayyidina Abu Bakar. Perhatikan Bapak Ibu, ini rumah Nabi, ini rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Sedangkan yaitu Madinah itu berada di sini. Sedangkan gua yang disebut yang namanya Gua Tur di sebelah sini. Seharusnya kan jalurnya ke sini. Tapi Nabi Muhammad SAW menuju ke belakang. Mudah, jauh. Yang seharusnya perjalanan 3 hari atau 4 hari sampai ke kota Madinah, lurus aja perjalanan 450 km dari Mekah menuju Madinah. Perjalanan 3 hari 4 hari sampai, tapi Rasul 1 pekan karena muter. Begitu Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar panggil anak buahnya, yaitu pengembala kambing. Bawalah Rasulullah SAW naik di atas onta, jalan ya. Begitu jalan, pengembala kambing ini di belakang sama kambing-kambingnya. Tujuannya apa? Supaya melabui musuh, jejak kakinya ketutup bekas apa? Kambing itu. Diajak muter. Begitu muter sampailah Gua Tur, masuklah Nabi Muhammad. Sebelum masuk Nabi Muhammad, kata Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, sebentar dulu ya Rasul. Gunung-gunung ini banyak binatang buasnya, termasuk ular. Sebentar dulu, saya cek dulu. Begitu masuk, dia robek bajunya sama Sayyidina Abu Bakar, ditutup lubang-lubang. Begitu ditutup lubang-lubang itu, sisa 1 lubang. Maka Sayyidina Abu Bakar masuk, ditutup pakai, mohon maaf Bapak Ibu, tutup pakai jempol kakinya sambil selonjoran, dan Rasul tidur di pangkuannya. Kecil buahnya, sangat apa? Kecil sekali. Tidurlah di sana. Nabi tahu-tahu pasukannya pada tidur. Yang buat tidur siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibangunin semuanya. Muhammad udah lari, belum, ada di dalam. Kata pasukan, begitu dibongkar, di dalamnya ada siapa? Sayyidina. Lagi tidur nyenyak, dibangunin. Begitu buka, melihat senjata banyak. Dengan tenangnya ketika ditanya, Ibn Abi Thalib, anaknya Abu Thalib, mana Muhammad? Nggak tahu, saya ngantuk nih, lanjutin tidur aja nih. Saking nyenyaknya tidur di tempat, yaitu tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW. Maka sesekali perlu kita tidur di tempatnya para ulama, yaitu mengambil keberkahan mereka. Maka begitu tidur pada saat tersebut keluar, yaitu siapa? Abu Jahal dengan bala tentaranya. Dia sewa orang yang ngerti, namanya mutataba'atul asar, orang yang mengerti tentang bekas kaki. Salah satu yang pintar ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau melihat bekas kaki orang dicium, dia tahu ini orang dari suku mana. Maka disewa tuh orang, diambil mutataba'atul asar. Dia pegang, oh Muhammadku ke arah bukan Madinah, ke arah Gua Tur, pergi cari ke sana.
begitu dicari, apa katanya orang yang ahli ilmu ini mengatakan Muhammad itu ada di dalam. Ilmunya ilmu pasti, nggak ada ragu-ragu lagi. Dia ada di dalam nih. Kalau nggak di dalam, maka dia diangkat. Sebagaimana Isa alaihissalam. Maka Abu Jahal mengatakan nggak mungkin dia di dalam. Ada burung di sini sedang bertelur. Makanya burung di Mekah dan di Madinah tidak boleh diburu sampai sekarang. Pemilik tersebut bolehkah saya peras air susunya? Masuk lagi tuh, saya lambangkan. Begitu masuk, ibu, bolehkah saya peras air susunya tersebut? Kata ibu tersebut mengatakan, engkau telah gila. Nggak mungkin ini bentar lagi mau mati, bisa punya kambing. Balik lagi, nggak bisa. Ya Rasulullah katanya nggak bisa. Minta izin saja. Maka masuklah minta izin. Kata ibunya mengatakan terserah enggak. Maka Rasul masuk ke dalam kandang tersebut. Lalu mengelus kambing tersebut, lihat tuh kambing. Habis itu langsung gemuk. Habis itu berisi air susunya diperas sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pertama kali diminum sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi begitu jalan saya pergi ke tempat ini, saya suruh yang nyetir belikan saya susu ultra. Dan dibagikan susu apa? Bentar saya kasih tahu sejarahnya. Kenapa sebabnya dibagikan susu apa? Ultra. Benar kan ditanya yang nyetir. Sebenarnya tidak ada susu ultra ini. Kenapa Pak Ustaz? Di kota Tarim di Yaman, bahkan di tempatnya Sayyid Muhammad Al-Maliki di Mekah, itu kalau di mana-mana. Kenapa? Tafaulan. Apa tafaulan? Supaya tahun ini menjadi tahun yang bersih dan tahun yaitu tahun putih lebih afdal daripada yang lain. Kapan waktunya minum? Dari habis maghrib. Makanya bapak yang belum minum susu cepat. Minum susu sambil membaca doa, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Cepat. Yang belum kedapatan susu nanti pas di rumah, ya. Pas di rumah minum apa? Susu. Minum susu ultra, bukan yang lain ya. Ya. Itu sejarahnya. Ini sejarah tentang minum apa? Susu. Sambil diniatkan ya Allah, mudah-mudahan ini sejarah tentang apa? Minum susu. Dan niatkan buat almarhum orang tua kita, niatkan buat anak kita. Banyak niat. Selalu setiap pengajian itu buat niat buat orang tua. Selalu supaya dia diberikan pahala. Setiap duduk di pengajian dimanapun niat buat orang tua. Walaupun mereka tidak hadir, selalu niat seperti itu. Nah, bapak-bapak ibu-ibu minumlah saya bakar giliran. Diperas lagi sama Rasulullah SAW. Begitu diperas, dikasih minum lagi sama Rasulullah SAW sampai kenyang. Apa kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, seandainya saya minum lagi nih air susu ini bisa mati kebanyakan. Saking banyaknya minum air susu sebab mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sebab apa bapak-bapak ibu-ibu? Ketika harokat, apa harokat? Gerakan ini mau dimulai, lalu hubungan semakin kuat dengan Allah, maka sesuatu yang mustahil akan ditampakkan sama Allah. Tapi ketika kita bergerak, tapi tidak ada hubungan dengan Allah, yang ada kekecewaan yang kita dapati. Maka kuatkan hubungan dengan apa? Allah. Selalu kuatkan hubungan dengan apa? Allah. Bisa sesuatu itu terjadi. Yang dulu terjadi, yang sekarang pun bisa terjadi. Karena Tuhan kita tetap sama-sama apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu diperas, apa katanya Rasulullah SAW? Hei Abu Bakar, ambil itu tempat-tempat di rumahnya Ummu Ma'bad. Diperas lagi semuanya. Sampai penuh di rumahnya, yaitu rumahnya Ummu Ma'bad, semua isinya air susu saja. Pamitan lalu diurus kembali, urus lagi. Pegang apapun piring becek, tangan nggak berkah. Jelas banyak dosanya. Pegang HP-nya rusak. Banyak gara-gara tangan mendaratnya kebanyakan tidak benar nih. Jelas, maka hati-hati sama tangan nih. Jangan sampai celakain orang lain dan jangan sampai ini orang lain, kasih orang manfaat dengan tangan. Nah, bapak-bapak ibu-ibu yang dilakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarlah Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan. Begitu melanjutkan perjalanan, suaminya pulang nih. Begitu melanjutkan perjalanan, suaminya pulang. Hei suamiku, tadi ada orang datang. Padahal ibu ini sering ketemu dengan Abu Bakar, lebih banyak dialognya. Tapi yang disebutkan ciri-cirinya Nabi Muhammad SAW. Apa katanya ibu ini? Saya melihat ada orang laki-laki, wajahnya putih sekali. Dan wajahnya putih begitu masuk ke suatu tempat di kandang tersebut. Kandang itu seperti nyala, seperti ada cahaya.
Itu jasadnya Nabi Muhammad SAW. Dan dia tidak punya bayangan orang yang ganteng, sopan, santun, berakhlak mulia, senyumnya indah. Subhanallah. Dan sesungguhnya ketika megang kambing kita, semuanya keluar air susu. Apakah engkau membuat berita, sesuatu berita bohong? Tidak, ini bukti. Jelas, ditunjukkan bukti. Apa katanya suami? Mari kita kejar. Dialah Nabi setelah Nabi Isa alaihissalam. Mari kita beriman kepada dia. Sesungguhnya dia adalah Nabi yang dikatakan di dalam kitab Injil. Subhanallah. Maka dikejar menuju apa? Madinah. Tapi sebelum dia dikejar, duluan kesampaian utusannya Abu Jahal. Begitu sampainya Abu Bakar dengan Rasulullah SAW di padang pasir, tiba-tiba ada orang pakai kuda. Sampai kudanya pun teriak, "Ya Rasulullah Muhammad, maafkan saya disuruh begini dan begitu." Dikeluarkan lagi sama Nabi Muhammad. Udah berjanji. Sifat orang Yahudi kalau udah berjanji tidak menepati. Jangan sampai ada sifat-sifat itu di dalam diri kita. Insya Allah saya mau datang, insya Allah saya mau datang. Berjanji saja tapi tidak ada. Jangan sampai kita seperti itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka begitu lagi dibuka, masuk lagi ketiga kali. Maka Rasul beri orang tersebut ke depan. Apa yang kau ingin dari saya? Maafkan saya Muhammad. Maka Rasul keluarkan cincinnya. Rasul itu pakai cincin itu di sebelah kanan, tapi matanya di dalam. Maka sunnah ketika pakai cincin matanya di dalam. Kalau kita kan di luar sambil berpindah tahiyat. Tidak boleh seperti itu. Jelas matanya di dalam sunnahnya. Sunnah pakai apa? Cincin. Matanya di mana? Dalam. Rasul itu matanya di dalam. Cincin beliau namanya fasun. Namanya apa? Fasun. Tulisannya Allah Muhammad Rasul. Apa kata Rasul? Kalau engkau berjanji sama saya bahwa mengalihkan perjalanan orang-orang yang mencari saya, nanti saya akan janji kepada engkau untuk memakaikan mahkota Raja Romawi. Itu jadinya Rasul. Ditulis sama Sayyidina Abu Bakar, distempel sama Rasulullah SAW, dipegang sama orang. Sedangkan di benak orang nggak mungkin Romawi bisa ditaklukkan, tapi dia yakin dengan Rasul. Dia pegang tuh, balik ke kampungnya. Ketika ada orang nyari, ada Muhammad, nggak ada, sudah nyari di sana nggak ada orang. Sampailah beriman dan meninggal Rasulullah SAW. Beriman nih orang. Naik Sayyidina Abu Bakar menjadi fakir nih orang, padahal dia kaya raya. Tetap pegangnya suratnya Nabi Muhammad SAW. Begitu wafat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar naik pada saat tersebut. Sayyidina Umar naik bahwa ditaklukkan kota Romawi dan dia berada di paling belakang sambil memegang surat Nabi Muhammad. Pakaiannya bolong sambil naruh di atas kakinya. Ingat sambil dia cium. Ketika itu berdirilah Sayyidina Umar lalu mengatakan, "Aina, di mana orang yang pernah dijanjikan sama Rasul dulu untuk memakaikan pakaian, yaitu pakaian Raja Romawi?" Ditaklukkan pada saat tersebut, maka maju orang tersebut lalu dipakaikan sama orang tersebut sama Umar, dipakaikan mahkota lalu dia cium. Shadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya prabaya. Jelas bisa melihat masa depan. Jelas kelihatan, tapi yakin. Jelas ya? Yakin. Dia pernah lalu dia bongkar orang. Lalu tak lama dia meninggal dunia sebab beriman kepada Nabi Muhammad sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pertanyaan yang salah tidak butuh jawaban yang benar. Saya ulangi lagi. Pertanyaan yang salah tidak butuh jawaban apa? Yang benar. Kalau ada kita yang ditanya sama orang, pertanyaannya salah jangan dijawab. Kadang diam itu jawaban bagi mereka. Jangan semua komentar orang ditanggapi. Jelas? Tidak butuh, terkadang pertanyaan itu tidak butuh jawaban. Diam itu adalah jawaban. Terutama kepada orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, yang hanya menilai melalui media saja. Yang hanya menilai bukan aslinya orang. Yang hanya komentar saja, jangan dinilai. Jangan dijawab orang-orang seperti itu. Diam adalah jawaban bagi orang-orang yang bodoh. Yang ketiga, pesan saya kepada bapak ibu yang hadir tempat ini, di tahun ini lebih banyak membaca sholawat. Lebih banyak apa? Sholawat. Yang selanjutnya yang belum umroh cepat umroh di tahun ini. Di tahun ini yang belum umroh jalan berangkat umroh. Semoga kita ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala dan bisa naik haji dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala
menjadi orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga generasi-generasi kita lebih baik dengan hari yang sekarang, dan semoga dijauhkan daripada minuman keras, dari pergaulan bebas, dari narkoba, dari semuanya pergaulan yang tidak benar. Anak-anak muda kita semoga dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa kulli salihah min khairil dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.